aja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan prestasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga Pacet lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Presiden Prabowo Subianto berencana membagikan 330.000 televisi pintar atau Smart TV bagi sekolah di semua jenjang pendidikan untuk mendukung proses belajar mengajar. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like dan subscribe akun kami. Prabowo Subianto menargetkan setiap ruang kelas di Indonesia akan mendapatkan Smart TV. Tahun ini, penerima program ditargetkan sebanyak 330.000 sekolah. Hal itu ia sampaikan saat kunjungan ke Sekolah Rakyat Menengah Atas di Jakarta Selatan pada Kamis 11 September. Hingga 10 November nanti, ia menargetkan 10.000 sekolah akan menerima Smart TV. Idealnya, satu sekolah memiliki satu layar, ujar Prabowo. Dengan demikian, lanjutan pembelajaran bisa menggunakan konten animasi atau long distance education. Menurut Prabowo, metode ini akan sangat penting untuk daerah yang masih kekurangan guru. Guru-guru terbaik tiap mata pelajaran akan diseleksi dan mereka bisa mengajar dari studio pusat untuk seluruh Indonesia, jelasnya. Smart TV tersebut akan bersifat interaktif dan dilengkapi kamera. Nantinya, pihak pusat bisa memantau kelas yang kekurangan guru atau mengalami kesulitan. Jadi, anak-anak kita tetap mendapat pengajaran terbaik, kata Prabowo. Prabowo menambahkan, dengan Smart TV, siswa bisa belajar kapan saja. Jika ada pelajaran yang belum paham, materinya bisa diulang. Siswa juga bisa mengulang materi lewat handphone di rumah. Dunia penuh persaingan, kita tidak boleh kalah, tegasnya. Lalu, merujuk data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, anggaran pengadaan TV pintar untuk sekolah di semua tingkat pendidikan tercatat sebesar 7 triliun rupiah. Rincian anggaran untuk setiap kategori pendidikan adalah sebagai berikut. Pengamat menilai rencana itu menunjukkan bahwa pemerintah gagal memahami masalah mendasar dalam dunia pendidikan di Indonesia. Proyek ini dikhawatirkan akan membuka celah korupsi seperti pengadaan laptop yang kini menjerat ex-menteri Nadiem Makarim. Pemerintah nggak punya perspektif pendidikan dalam mengelola pendidikan. Saya khawatir kita jatuh ke lubang yang sama, ujar Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji. Sejumlah guru, terutama yang berbasis kota besar, menyambut baik penyediaan televisi pintar ini. Namun, sebagian guru yang berdinas di daerah pelosok menilai proyek ini sebagai pemborosan karena keterbatasan infrastruktur seperti listrik dan internet. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti pada 11 September lalu mengatakan TV pintar hanya akan diberikan kepada sekolah yang sudah mengajukan permintaan. Ia menepis isu bahwa sekolah internasional juga akan menerima perangkat tersebut. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah, Setia Budi Arijanto mengatakan, dana pengadaan TV pintar diambil dari pos anggaran Kementerian Dasar dan Menengah. Kalau nggak salah, harganya 26 juta rupiah per unit, kata Setia, dikutip dari Tempo. Spesifikasi Smart TV yang dipatok pemerintah adalah berukuran 75 inci dengan metode 75WM61V, produk beroperasi dengan Android 13 dan kapasitas memori 16 GB. Perangkat ini membutuhkan tegangan listrik 100-240 volt dan sudah akan diintegrasikan dengan akun Merdeka Mengajar serta beragam aplikasi penunjang lain. Setia menyebut pengadaan Smart TV dilakukan dengan penunjukan langsung tanpa tender seperti program pengadaan pemerintah sebelumnya. Merujuk spesifikasi yang ditetapkan, LKPP kemudian memberikan penawaran untuk perusahaan elektronik yakni Acer dan Hisense. Keduanya dipilih karena dianggap mampu memenuhi kriteria dan punya TKDN di atas 25%. Setelah negosiasi selama 20 hari, terang Setia, pemerintah kemudian memilih Hisense karena menawarkan harga yang lebih murah. Terkait pengadaan tanpa tender, Setia pun berdalih untuk tak ada hukum yang dilanggar.
Ia menyebut kebijakan itu telah merujuk putusan Presiden nomor 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Hal tersebut menyatakan bahwa setiap program pemerintah yang berhubungan dengan digitalisasi tidak wajib menggunakan tender. Alhasil, pengadaan TV pintar tak perlu melalui tender, meskipun nilainya mencapai 7,9 triliun rupiah. Ubaid Matraji menyoroti pengadaan Smart TV tanpa tender. Ia khawatir pengadaan ini bakal bermuara seperti rencana pengadaan laptop Chromebook yang sempat digagas pemerintah sebelumnya. Kenapa nggak belajar dari periode lalu soal pengadaan barang? Kok diulangi? Saya khawatir kita jatuh ke lubang yang sama, kata Ubaid. Jadi, bagaimana menurut kamu? Program ini akan gagal atau berhasil? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Nantikan berita terbaru hanya di RRV Media. Ada-ada saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan koperasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga Pacet lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media